Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang otonomi daerah. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri, Lulu Nandira, NPM 17009. Yang kedua Rahmat Hidayat, NPM 17071. Dan terakhir ada Umi Nur Aini, NPM 17082. Baik, pertama saya akan bahas pengertian dan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pertama itu ada definisi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonom dan daerah. Dari bahasa Yunani, otonom berasal dari autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Baik, selanjutnya itu yang kedua, dasar-dasar hukum otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu pertama ada pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Selanjutnya ada ketetapan MPR RI nomor 5 MPR 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonom daerah. UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan serta tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir ada UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, revisi dari undang-undang sebelumnya nomor 32 tahun 2004. Baik, selanjutnya adalah landasan otonomi. Landasan otonomi Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Landasan konstitusional UUD 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7 yaitu ayat 1, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas bantuan. Ayat ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat ada gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas-tugas pembantuan. Yang terakhir, terhadap ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya ada transfer keuangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Selanjutnya itu ada sistem sentralisasi.
Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada sistem desentralisasi, kebalikan dari sistem sentralisasi tadi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada dana perimbangan dari pusat ke daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua ada dana alokasi khusus, adalah dana yang bersumber dari dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang ketiga itu ada dana bagi hasil, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan presentasi ini dengan rekan saya, Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat Hidayat dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya dana otonomi khusus. Komponen transfer ke daerah lainnya adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Antara lain meliputi A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Serta D. Perpu Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Faktor-faktor penentu dana otonomi khusus antara lain meliputi untuk dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta dana otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sangat bergantung pada besaran DAU, dan dana tambahan untuk pembangunan infrastruktur tergantung pada kemampuan keuangan negara dan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR dengan pertimbangkan usulan provinsi tersebut. Stakeholder penentu dana otonomi khusus antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan provinsi-provinsi terkait dengan dana otonomi khusus. Selanjutnya, usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak merupakan kontributor terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Ketika penerimaan negara dari sektor pajak tinggi, maka pemerintah akan mampu mengalokasikannya ke beberapa program strategis.
program-program pembangunan infrastruktur, serta alokasi subsidi pada beberapa sektor strategis nasional juga sangat bergantung dari penerimaan negara, salah satunya dari pajak. Lewat alokasi yang tepat, maka kebijakan fiskal akan mampu memenuhi tujuan-tujuan yang ditetapkan, seperti menciptakan keadilan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh nyata peran pajak dalam kebijakan fiskal adalah pada 2009 silam. Saat itu, dalam merespon kondisi ekonomi global yang kurang kondusif, pemerintah mengambil keputusan memberlakukan intensif pajak. Misalnya penurunan tarif pajak penghasilan atau PPh, pajak yang ditanggung pemerintah, serta meningkatkan besaran penghasilan tidak kena pajak. Lewat kebijakan perpajakan ini, daya beli masyarakat tetap stabil dan membuat konsumsi masyarakat tetap tumbuh. Ketika konsumsi di masyarakat tetap tumbuh, maka kegiatan ekonomi tidak berjalan. Itulah pentingnya pajak bagi kebijakan fiskal, dan contoh kecil di atas membuktikan bahwa pajak sangat berperan penting, tak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen yang bisa diberlakukan untuk mengarahkan laju perekonomian. Lanjutkan presentasi. Pendapatan asli daerah yang disingkat dengan APD. Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintahan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dampak sistem otonomi daerah ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kendala implementasi otonomi daerah. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pemerintah otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDM atur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antara daerah. Kesimpulan, otonomi daerah dapat memenuhi kebutuhan daerah sendiri. Diadakan otonomi daerah adalah agar daerah tersebut dapat dibiayai oleh masyarakat yang berada di wilayah itu sendiri. Saran, demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok permasalahan dalam bentuk makalah ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan karena terbatasnya pengetahuan dan kurang runjuknya referensi yang ada hubungan dengan judul makalah ini. Terima kasih.